Salam Mimbar Bebas. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Prabowo Mania 08, Bang Immanuel Ebenezer, atau kami akrab memanggilnya Bang Noel. Bang Noel, apa kabar? Alhamdulillah. Makin Puji gencar, Tuhan, baik. makin gencar deklarasi di mana-mana nih. Ya. Iya, terakhir di Sulawesi Utara, Bang ya. Ya. Bisa cerita sedikit tentang Sulawesi Utara, Bang? Wah, luar biasa. Kebetulan di sana barisannya cukup luar biasa. Mereka punya sikap, lantas sambutan juga meriah, antusias masyarakat Manado itu harus diapresiasi. Diapresiasinya apa? Karena mereka begitu antusias mendukung Pak Prabowo. Di Manado itu kemarin Pak Prabowo kalah. Dan kali ini kita yakinkan minimal suara Pak Prabowo itu 60% dari Sulawesi Utara. Apalagi kemudian Kami kita lihat punya optimisme memenangkan Pak Prabowo dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Manado. 2024 Prabowo menang. Presiden. Gitu. Bang, paling tidak ada konfigurasi baru, misalnya hasil survei ini Prabowo selalu naik nih, Bang. Ya, saya melihatnya tren itu kan tren yang luar biasa ya. Kita lihat ini hasil kualitas dari cerminan pribadi Pak Prabowo yang hari ini sudah terjawab lah bahwa bangsa ini membutuhkan sosok yang punya keberanian. Bangsa ini membutuhkan sosok yang punya gagasan. Itu yang kita butuhkan bangsa ini hari ini. Dan kita kosong soal itu. Apalagi kita lihat Pak Prabowo itu tipikal pemimpin yang bicara tentang masa depan. Tidak bicara tentang masa lalu. Nah, itu yang kita appreciate lah ya. Kita sangat bangga sekali dengan sosok Pak Prabowo yang berani memaafkan orang yang dulu memframing beliau penculik, kemudian akan melakukan kudeta dan sebagainya. Apalagi saya dulu juga pernah meminta Pak Prabowo ditangkap. Ditangkap loh. Artinya ketika saya diskusi dengan Pak Prabowo, beliau menyampaikan, saya tidak punya energi bicara masa lalu. Nah, itu pemimpin. Itu. Artinya harapan kita besar sekali dengan Pak Prabowo ya. Bukan saya, tapi bangsa ini. Bangsa ini. Ya, apalagi beliau ini kan punya gagasan, punya pemikiran. Itu yang kita harapkan. Kedua, beliau juga bukan petugas partai. Beliau meyakinkan dirinya adalah petugas rakyat. Bangsa ini menugaskan Prabowo untuk bekerja untuk rakyat. Dengan apa? Dengan gagasannya. Nah, itu yang pemimpin. Itu bedanya boneka yang ditugaskan, disuruh. Boneka itu kan nggak ada otaknya. Itulah yang membedakan boneka dengan manusia bergerak. Nah, saya melihatnya kira-kira seperti inilah analogikanya. Ketika saya melihat nih dalam penilaian saya, Bu Mega ketika mendeklarasikan Mas Ganjar, Jar, lu kan nggak ada otaknya, Jar. Nah, lu gue tugasin ya, kayak begitu kira-kira. Nah, saya melihatnya persis seperti boneka Mas Ganjar ini. Boneka tidak ada otaknya. Nah, seperti itulah kira-kira Mas Ganjar itu. Jadi jauh sekali kalau dibandingkan dengan jauh. Saya sepakat dengan pernyataan Adiana Pitupulu. Tidak apple to apple. Ya gimana? Ganjar yang tidak punya gagasan dengan Prabowo yang punya gagasan. Ganjar yang literasinya minim dengan Pak Prabowo yang literasinya luar biasa. Ganjar yang minim jaringan, Pak Prabowo yang punya jaringan luas. Ya tidak apple to apple, betul. Gitu loh. Jadi memang tidak pantas Pak Prabowo disandingkan atau bertanding dengan Ganjar. Pak Prabowo layak bertanding dengan orang yang punya gagasan. Bukan orang-orang atau calon pemimpin hasil dari konten yang kita lihat selama ini ya. Karena kan Ganjar itu besar bukan karena prestasi. Ganjar itu besar karena kreasi, konten kreasinya. Dia makan sendiri, dia lari sendiri. Pemimpin yang baik itu makan, kenyang, dan lapar bersama rakyat. Itu pemimpin. Bukan kayak Ganjar. Makan sendiri, ambil gambar, di-shoot, di-framingin. Kemudian lari sendiri.
Pemimpin yang baik itu sehat dan sakit bersama rakyat. Ganjar kan sendiri. Ya. Sendiri dan timnya. Tim kreasinya. Dan itu sering kita lihat. Ini bukan pemimpin. Pemimpin itu harus kenyang dan lapar bersama rakyat. Pemimpin itu sehat dan sakit harus bersama rakyat. Itulah pemimpin yang ideologis. Pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Jadi wajar saya sampaikan bahwa Ganjar itu tidak jauh seperti boneka yang nggak ada otaknya. Itu. Oke, Bang. Ketika Bang Noel mendirikan PM 08 atau Prabowo Mania 08, apa yang ada di dalam benak Bang Noel? Soal siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tokoh yang sudah teruji ya. Kita tahu, saya saya pernah berhadapan di saat saya masih muda dulu waktu masih kuliah. Kita berhadapan dengan keluarga mertuanya, kemudian kita berhadapan juga dengan institusi yang melahirkan beliau di TNI saat itu ya, ABRI namanya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dulu kita tahu bahwa rezim Soeharto itu rezim yang sangat represif, rezim yang sangat korup gitu. Dan 98 kita sebagai mahasiswa coba melakukan perlawanan terhadap rezim itu, dan itu rezim itu tumbang. Nah, kemudian berjalan proses waktu, ada momen yang penting saat itu adalah bagaimana ada peristiwa 98 ketika Pak Prabowo dinarasikan sebagai orang yang melakukan penculikan, aktor intelektual yang melakukan penculikan terhadap mahasiswa dan aktivis pro demokrasi. Dan narasi itu sampai sekarang tetap digaung-gaungkan. Nah, saya sebagai aktivis 98 yang juga coba menggaungkan soal rekonsiliasi, itu tidak jauh beda atau selaras dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo. Pak Prabowo ketika masuk di pemerintahan Jokowi bicara tentang rekonsiliasi. Dan itu yang kita inginkan. Bangsa ini tidak lagi bisa bicara tentang masa lalu. Capek kita. Kita jangan sampai disandra bangsa ini hanya berkutak-atik di persoalan-persoalan masa lalu. Kita kan mau bicara tentang masa depan bangsa ini. Apalagi Pak Prabowo, tokoh bangsa yang konsisten bicara tentang pasal 33. Nah, itu yang kita inginkan pemimpin. Jangan hanya bicara tentang saya Pancasila, saya NKRI. Roh bangsa ini ada di pasal 33 itu. Dan Pak Prabowo berani mendedikasikan, berani menaruh nyawanya untuk membela pasal 33 dalam Undang-Undang 1945 itu sendiri. Dan kita butuh figur yang punya keberanian. Bukan figur yang mencela-mencela kayak wayang apa itu, kayak apa namanya itu, kayak wayang kayu kali ya. Ini parah nih. Boneka. Bukan boneka. Hahe. Yang menjadi pesuruh itu kita nggak butuh. Bangsa ini tidak butuh petugas partai. Kita butuh pemimpin, petugas rakyat, dan petugas bangsa. Untuk menjaga Indonesia lebih baik, menjaga demokrasi lebih bermartabat. Itu yang kita butuhkan. Jadi saya sebagai aktivis 98, juga sebagai pendukung beliau, saya tidak akan pernah membiarkan Pak Prabowo diperlakukan dengan cara tidak hormat. Saya tidak akan membiarkan orang-orang di luar sana coba menarasikan kebencian-kebencian terhadap Pak Prabowo. Saya punya tanggung jawab terhadap moral dan politik untuk mendukung beliau. Dan saya akan pertaruhkan tanggung jawab moral itu ke siapapun orangnya. Dan saya ingatkan, bangsa ini tidak akan pernah besar jika kita masih bicara tentang masa lalu. Oke Bang, ini Bang Noel sering kali bicara soal rekonsiliasi, seperti yang digambarkan juga oleh Pak Prabowo dimanapun ya. Termasuk tadi sudah Abang sentuh terkait dengan pasal 33, ini luar biasa. Jadi menurut Bang Noel bagaimana formulasi konfigurasi konteksnya adalah rekonsiliasi ke depan Bang? Nah sebetulnya kan Pak Prabowo sudah membuktikan ketika pemilu 2019, Pak Prabowo head to head dengan Pak Jokowi, ya secara apa ya, sebetulnya tidak layak Pak Prabowo masuk ke pemerintahan
Itu dia harus menjadi oposisi. Tapi apa? Pertimbangan beliau di persoalan bangsa ini. Kalau bangsa ini terpolarisasi terus, gimana? Gitu. Akhirnya saya yakin sekali beliau itu punya pergumulan luar biasa ketika masuk dalam pemerintahan Jokowi. Di barisan pendukungnya dia dianggap tidak loyal. Di barisan pendukung Jokowi dia akan dikhawatirkan akan melakukan kudeta. Artinya dalam dua kekuatannya dia dimusuhin. Tapi dia tanggung tuh beban itu. Dia tunjukin. Dia tunjukin tidak kudeta. Dia tunjukin dia punya loyalitas. Nah itu pemimpin. Dia sudah menaruh yang namanya gagasan rekonsiliasi itu. Dengan dia mau menerima masuk di pemerintahan Jokowi. Dan dia uji, dia buktikan loyalitas dan totalitasnya ke pemerintahan Jokowi. Dan itu kan udah luar biasa. Artinya barangkali yang ingin Bang Noel sampaikan juga bahwa rakyat Indonesia memang sudah menunggu di 2024. Ya, sepertinya itu. Kita merindukan sosok yang punya keberanian. Kita butuh figur pemimpin yang benar-benar mendedikasikan hidupnya, pemikirannya untuk rakyat dan bangsa ini. Jadi bukan untuk partai. Ya. Itu. Oke, Bang, dalam catatan saya, kita tahulah Bang Noel adalah salah satu tokoh aktivis 98 yang terkemuka di antara teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian apa yang sesungguhnya dalam pikiran Abang ketika Abang memutuskan untuk mendukung satu Prabowo Mania, kemudian mendirikan Prabowo Mania 08. Dari konteks ini, apa yang kira-kira Abang ingin capai agar cita-cita bangsa Indonesia itu memang betul-betul sampai kepada keinginan kita bangsa Indonesia untuk sampai pada kesejahteraan Indonesia seperti tadi Abang singgung soal pasal 33. Ya, pertama kita melihat Pak Prabowo kan pemimpin yang lahir bukan hasil katrolan. Pertama, beliau juga bukan hasil dari dari proses yang luar biasa lah ya. Beliau ini kan bukan karbitan, pemimpin yang karbitan. Beliau lahir dari sebuah proses begitu panjang. Nah, kita tidak mau pemimpin itu lahir dari instan, politik instan. Apa yang tidak dirasakan Prabowo? Ketika tumbangnya rezim Orde Baru, semua pundak kebencian itu dilempar ke Prabowo semua. Prabowo menghindar dari itu? Tidak. Dia tanggung jawab, dia pikul semua beban-beban yang dituduhkan di pundaknya. Nah, itu pemimpin. Tidak lari menjadi pecundang. Tidak berkeluh kesah, tidak nangis, tidak cengeng. Pemimpin begitu. Dia tetap hadir. Nah, kita butuh pemimpin yang punya keteguhan. Dan Pak Prabowo teguh. Itu apalagi yang kita cari di Republik ini sosok pemimpin. Dia memaafkan lawan politiknya. Dia melupakan orang-orang yang mengkhianati dia. Dia lupakan juga yang menjanji-janjikan dia. Dia dikhianatin berkali-kali. Ketika dia masuk di pemerintahan Jokowi, dia dituduh akan melakukan kudeta. 2014 ada catatan lagi. Dia akan dijanjikan untuk dicalonkan presiden. Ternyata semua bohong semua. Dan ini mau ditipu lagi. Jangan sampai, kasihan. Jangan sampai terulanglah kejahatan-kejahatan itu. Udah cukuplah Pak Prabowo itu ditipu. Apalagi dengan hadirnya saya tidak akan pernah membiarkan Prabowo untuk dikhianati lagi. Saya tidak akan pernah membiarkan Prabowo memikul beban masa lalu itu. Karena kita akan melihat proses panjang ini, Pak Prabowo bisa menilai mana kawan yang loyal, mana kawan yang hanya mencari duit, mana kawan yang hanya berpura-pura menjadi kawan. Itu akan teruji nih. Pak Prabowo sudah melihat proses itu. Proses panjang ini Pak Prabowo sudah melihat. Mana kawan yang sejati sama dia, mana kawan yang hanya berpura-pura berkawan. Itu sudah Pak Prabowo, saya yakin udah ada catatannya tuh. Dari orang yang berkhianat, dari orang yang berpura-pura, dari orang yang hanya memanfaatkan dirinya. Wah, udah, saya yakin di kantongnya udah banyak tuh orang-orang itu.
Artinya Abang yakin Prabowo mampu menghadapi mereka itu ya? Sangat mampu. Kan kita lihat juga banyak persoalan di dalamnya pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Jadi seorang Prabowo sudah pasti melakukan sesuatu yang jauh dari harapan ya, jauh dari perkiraan orang-orang sebelumnya ya. Karena Abang kita lihat ya korupsi dan sebagainya, kemudian ya oligarki itu. Ya, kita lihat gini, Pak Jokowi kan sudah memberi standar kepemimpinannya buat bangsa ini. Dan saya yakin apalagi Pak Prabowo sering kali menyampaikan bahwa saya sangat banyak belajar dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan saya benar-benar belajar dari apa yang dilakukan Jokowi. Artinya apa? Beliau tahu sekali bagaimana memimpin bangsa ini. Dia tahu sekali bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi problem bangsa ini. Apalagi beliau kan suka diskusi dengan presiden. Saya yakin sekali Pak Prabowo akan meneruskan program-program yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Saya tidak akan pernah punya keyakinan bahwa Ganjar akan meneruskan programnya Pak Jokowi. Contoh sederhananya apa? U20. U20 itu jelas-jelas program pemerintah pusat yang ditolak secara langsung oleh Ganjar Pranowo. Jadi supporter bola harus ingat sejarah itu. Yang menghancurkan masa depan persepak bolaan Indonesia adalah Ganjar Pranowo. Oke Bang, tapi kalau kita lihat atau kita dengar itu banyak juga yang nyinyir sama Abang nih Bang. Apa? Banyak juga yang nyinyir sama Abang karena Abang begitu berani, begitu selalu di depan menghadapi situasi apapun gitu. Abang melihatnya seperti apa Bang? Mereka Itu yang konsekuensi. nyinyir. Ya karena kita lihat kan mereka kan tidak punya kualitas. Secara moral, secara politik, secara demokrasi, pemahaman demokrasinya rendah. Jadi ngapain kita anggap mereka benci biasa aja. Nabi juga dulu dibenci kok. Jadi saya nggak khawatir tuh dibenci. Orang-orang yang punya keberanian, yang punya integritas, konsekuensinya adalah dibenci. Itu konsekuensi orang yang punya integritas dan keberanian. Jadi saya nggak pernah khawatir dibenci. Jalan terus. Jalan terus. Kita sudah teruji. Saya ini udah dulu di Orde Baru ya dikomunisin. Di pemerintahan Jokowi juga saya diterorisin. Jadi saya biasa-biasa aja tuh. Dulu tempat ini pernah saya ditinggalkan sampai kosong. Tidak ada satupun kawan saya. Saya udah biasa. Sampai sekarang nongol lagi kawan lagi. Biasa aja tuh. Teman saya sampai detik ini yang setia dengan saya cuma satu. Kematian saya. Itu teman setia saya. Setia, ya. Oke. Jadi saya nggak pernah khawatir. Orang yang punya teman setia saya kok ada kematian. Jadi kematian saya adalah teman setia saya. Ya, Bang, kita ngedengar, kita juga lihat bahwa Abang selalu terdepan dalam konteks misalnya ke aktivitas kepolitikan gitu. Nah mungkin itu juga Bang yang kemudian mereka melihat sisi lain dari Bang Noel gitu. Tapi kan barangkali inilah yang sesungguhnya bisa dicontoh sebetulnya oleh aktivis lain gitu kan. Ketika ada persoalan, dia kemudian melakukan sesuatu yang lebih baik dan muncul kembali kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, maksud saya di sini Prabowo Mania 08 mau dibawa kemana Bang sampai nanti 2024 itu? Artinya sampai puncak kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden. Dalam pikiran Abang, apa yang sudah Abang siapkan untuk kemenangan Prabowo Subianto? Pertama, yang udah pasti kita akan melakukan pengorganisasian rakyat. Karena dengan sistem demokrasi sekarang, dengan pemilihan langsung ini, bagaimana kita mendekati rakyat. Itu pilihan yang terbaik. Karena nggak mungkin dengan sistem demokrasi seperti ini, hanya duduk pangku di sebuah kursi mewah itu nggak bisa. Itu. Pak Jokowi sudah memberi standar kepemimpinan kok bagaimana memimpin, bagaimana bisa merebut hati rakyat. Dekat aja dengan rakyat. Rakyat tuh disapa aja udah. Gitu loh. Rakyat tuh dengan disapa udah senang banget. Apalagi ketika cita-citanya bisa diimplementasikan dan itu bisa menyentuh piring-piring mereka. Itu luar biasa. Saya yakin gagasan Pak Prabowo, pemikiran beliau itu akan jatuh ke piring-piring rakyat nantinya.
Itulah hebatnya Pak Prabowo nanti. Dan itu akan kita uji. Dan saya tidak akan lari dari apa yang selama ini saya perjuangkan soal apa? Penguatan demokrasi. Penguatan demokrasi. Iya, itu penting. Penguatan demokrasi itu apa? Soal bagaimana kekuasaan itu bisa dikontrol oleh rakyat. Bukan demokrasi yang prosedural. Yang penting ada pemilu, yang penting one man one vote. Itu kan prosedural, itu persoalan teknis. Substansi dari demokrasi itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, saya yakin sekali Pak Prabowo bisa menyentuh dan mengisi piring-piring rakyat dengan nasi dan lauknya. Itu. Oke, Bang, narasi ke depan artinya dalam konteks ketika nanti Pilpres digelar, dalam pandangan Abang, lawan di kontestasi Pilpres itu seperti apa, Bang? Ya, Prabowo menghadapi mereka ini. ya. Kalau saya sih berharap ke depan itu bicara tentang gagasan. Ayo bicara gagasan aja udah. Jangan bicara tentang Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan sudah lah. Ayo kita berkompetisi dengan cara yang fair. Itu. Nah, itulah pemimpin dan itu berkali-kali. Dan kita lihat hari ini sudah ada narasi-narasi busuk, ketakutan-ketakutan yang berlebihan yang sudah menyebar di media sosial dan sebagainya. Politik berbasis ketakutan itu tidak sehat buat demokrasi. Karena prinsip dari demokrasi adalah namanya pesta demokrasi ya. Harus riang gembira dong. Kalau tidak bisa dengan riang gembira, ya jangan ada pesta demokrasi. Bikin aja pesta kejahatan. Jadi pada ketakutan semua kan. Namanya prinsip dari sebuah pesta party itu adalah senang. Itu. Nah kalau dalam pesta itu ketakutan, jangan ada pesta. Bikin aja bencana. 2024 bencana. 2024 bencana. Kan takut kita. Nah karena konsep gagasannya adalah 2024 ada pesta demokrasi, ayo kita senang-senang menyambutnya. Itu jangan dengan kebencian, jangan dengan hoax dan sebagainya, jangan dengan ancaman-ancaman gitu loh. Udah kuatkan. Yang dukung Prabowo kuatkan gagasan Pak Prabowo, yang dukung Anies kuatkan Anies, yang dukung Mas Ganjar kuatkan gagasan Mas Ganjar. Itu enak fair. Ya karena Mas Ganjar nggak punya gagasan juga nggak ngerti. Itu apa yang mau dikuatkan? Ya paling ya konten-konten kreasi, dia makan sendiri, olahraga sendiri. Ganjar kan itu tidak ada lebihnya. Kelebihan Ganjar cuma bikin konten doang. Ya. Okay. Satu hal lagi Bang, Bang Noel dikenal tangan dingin juga nih Bang, terkait dengan kerelawanan. Kalau kita lihat juga pada saat Jokowi, Joman, itu bisa menghantar juga Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode. Nah, ya tentu setelah itu ke Prabowo mania. Jadi ketika ada pembicaraan terkait dengan tangan dingin Bang Noel seperti apa Bang? Untuk Prabowo nih, artinya ketika sudah kita capai Prabowo sebagai capres, ya diharapkan 2024 adalah kemenangan buat. Ya, tapi karena Prabowo-nya belum jadi presiden, saya tidak mau berandai-andai. Ya, yang penting ini, saya sedang menguatkan bagaimana Prabowo mania ini sebagai pendukung setia beliau. Karena kayak model saya begini kan pendukung yang rasional ya. Karena saya juga tidak mau dukungan saya didasari hanya persoalan emosional semata. Harus ada gagasan yang ketemu dulu baru saya mau. Itu saya mendukung Pak Prabowo kan penuh dengan pertimbangan. Tidak ajak ujuk dukung, deklarasi enggak. Saya bukan tipe itu. Saya ada gagasannya. Oh, orang ini bicara tentang ini. Oh, dia bicara tentang undang-undang. Oh, dia melaksanakan demokrasi. Banyak. Nah, dasar-dasar itulah menjadi pertimbangan rasional saya kenapa saya mendukung Pak Prabowo. Gitu. Nah kemudian saya bisa coba ada ya saya sedikit ada prestasi dikit ya, hanya sedikit bagaimana mengantarkan Pak Jokowi bisa menjadi presiden 2 periode walaupun saya hanya segelintir. Itu masih banyak yang lain punya kontribusi besar selain saya. Pak Jokowi juga kan pemimpin yang berkualitas. Gitu. Berkualitas dia kan lahir dari dirinya sendiri kayak Pak Prabowo juga.
Pak Prabowo itu sosok pemimpin yang punya kualitas. Dan kualitasnya itu kan bukan instan. Bukan dari tiba-tiba. Dia proses panjang. Kualitas itu dari dirinya sendiri. Itu bukan hasil dari dorongan-dorongan, nggak ada tuh. Itu genuine. Ya itulah Prabowo. Dia tidak bisa berpura-pura terhadap dirinya sendiri. Dia jujur dengan dirinya. Itu yang kita butuhkan. Kejujuran terhadap dirinya. Tidak penuh dengan kepalsuan. Seperti itu. Oke, Bang. Ini yang terakhir, bagaimana kemudian ke depan, ini pemilu kan masih cukup ya 1 tahun lebih ya, gitu. Nah, ketika relawan Prabowo Mania ini mampu melakukan sesuatu yang lebih baik bagi bangsa ini, kenapa tidak kan gitu. Nah, apa keinginan Bang Noel kepada sahabat-sahabat di luar terkait dengan cara kita untuk bekerja buat Sahabat-sahabatnya yang mana nih? Sahabat-sahabat masyarakat dan sebagainya gitu. Yang ya ikut mendukung. Yang Prabowo berseberangan Subianto. atau yang mendukung? Yang mendukung sekaligus yang berseberangan. Oke. Pesan saya yang mendukung tetap setia terhadap barisan. Karena kita yakin bahwa 2024 Prabowo Presiden. Untuk yang berseberangan dengan Pak Prabowo, kalau tidak suka dengan Pak Prabowo, datanglah ke TPS, jangan coblos Pak Prabowo. Sebaliknya begitu juga. Yang nggak suka dengan Mas Ganjar, datang ke TPS, jangan coblos Mas Ganjar jika tidak suka. Begitu sebaliknya juga ke Mas Anies. Jika tidak suka dengan Mas Anies, datang ke TPS, jangan coblos Mas Anies. Jangan rusak demokrasi karena ketololan dan kebodohan. Saya nggak mau. Kuatkan demokrasi itu dengan gagasan-gagasan. Jadi nanti ya dagangin aja gagasannya Pak Prabowo. Saya kan lagi berjuangkan gagasan Pak Prabowo. Lantas yang Anies perjuangkan aja gagasannya Mas Anies. Kemudian Mas Ganjar, ya nggak tahu apa yang bisa didagangin. Saya nggak ngerti. Karena kan nggak punya gagasan. Gitu. Itu Bang. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Ya. Ya, saudara, sudah kita dengar banyak hal yang disampaikan oleh Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08. Salah satu yang terpenting dan kita dengar tadi adalah soal rekonsiliasi. Bagaimana mungkin bisa melakukan rekonsiliasi kalau kita tidak bisa melupakan masa lalu. Dan perjuangan ke depan adalah bagaimana memanifestasikan, mewujudkan seorang pemimpin dengan gagasan-gagasan yang brilian buat bangsa ini. Dan sesuatu yang akan kita lakukan adalah kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Bersama dengan Prabowo Mania 08, saya dan Bang Immanuel Ebenezer undur diri. Salam. Mimbar bebas. Mimbar bebas.